Adik, jangan halangi kakak. Aku mau menghajar bajingan ini. Kakak pulang saja. Aku sudah pasrah. Kenapa aku bisa terbaring di rumah lama dan malah mendengar suara kakak ipar? Apa kali ini aku memimpikan hari itu? Aiwen, jangan tinggalkan aku. Aku salah, aku benar-benar salah. Kumohon jangan tinggalkan aku. Lin Zi, dasar kau binatang. Dulu aku tertipu oleh tampangmu yang seperti ini. Selama 2 tahun ini, berapa kali kau mengecewakan adikku? Aku akan menghajarmu dasar, tukang judi brengsek. Ding, selamat Anda berhasil hidup kembali. Mendapatkan paket hadiah kebangkitan. Silakan buka dan gunakan secepatnya. Aku ternyata benar-benar hidup kembali. Istri dan ibuku juga masih ada. Syukurlah. Di kehidupan ini, aku pasti akan hidup dengan bermartabat dan membuat keluargaku hidup bahagia. Kakak, pukulanmu itu pantas. Aku memang pantas dihajar. Aku bersalah pada Aiwen. Aiwen, kumohon berikan aku satu kesempatan terakhir. Aku pasti akan berubah total dan menjadi manusia baru. Aiwen, ibu minta maaf padamu karena melahirkan anak durhaka ini. Tolong demi ibu, beri dia satu kesempatan terakhir. Aiguo, kalau dia melakukan hal brengsek ini lagi, ibu dan ayahnya akan langsung mengantar Aiwen pulang ke rumah kalian. Dan ibu sendiri yang akan mengusirnya dari rumah. Kakak pulang saja. Lin Zi, aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Kalau kamu sampai pergi judi lagi, aku sudah tidak punya muka lagi untuk pulang ke rumah orang tuaku. Lebih baik aku gantung diri saja di rumah. Aiwen, terima kasih sudah memberiku kesempatan. Kali ini aku benar-benar akan berubah. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi. Kak, aku memang bodoh dan buta hati. Sampai hati menjual semua bahan makanan di rumah demi uang untuk dipakai main judi. Aku memang binatang. Aku bersumpah mulai sekarang tidak akan pernah melakukan hal brengsek lagi. Lin Zi, Aiwen itu putri keluarga Zhang kami, yang paling luar biasa, mau dari wajah fisik maupun sifatnya, di seluruh penjuru kampung ini. Dialah yang paling sempurna. Dasar kau laki-laki tidak tahu malu, sudah menipu adikku sampai mau menikah denganmu. Kau malah menyia-nyiakannya. Aku akan mempercayaimu, untuk yang terakhir kalinya. Kalau kau sampai berani menyakiti adikku lagi, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Aiwen, hari ini kamu tidak usah merajut jaring dulu. Biarkan matamu istirahat. Kalau aku tidak merajut, kita mau makan apa? Apa harus mengandalkan orang tuaku? Di kehidupanku yang sebelumnya, tepat pada hari ini kakak ipar datang ke rumah dan menghajarku habis-habisan. Istriku Zhang Aiwen memutuskan untuk memaafkanku untuk yang terakhir kalinya. Tapi malam itu juga aku diam-diam menjual semua barang berharga di rumah dan dengan cepat kalah judi sampai ludes, bahkan berutang lintah darat sebanyak 80 yuan. Keesokan harinya, istriku yang tidak sanggup menanggung penderitaan itu langsung melompat ke sungai. Biar aku yang masak. Semua beras di rumah kan sudah habis kamu jual, dipakai buat main judi. Mana ada beras lagi? Aku pergi pinjam dulu. Kakak ipar, aku mau pinjam beras sedikit. Di rumah. Gak bakal kupinjami. Di sini sama sekali gak ada sisa beras buat dipinjamkan ke kamu. Kakak ipar. Asal kamu tahu ya Sanzi, kami ini cuma nelayan biasa. Tiap hari banting tulang, cuma buat cari uang makan seadanya. Gak ada makanan sisa, buat kamu buang-buang. Pasti ku ganti. Cih, mau pakai apa kamu gantinya? Selama ini utangmu ke kami sudah numpuk. Memangnya kamu bisa lunasin? Jangan pergi dulu kamu. Kita harus perjelas urusan ini sekarang juga. Adik ipar kedua, kamu juga sini. Nah bener, asal kamu tahu ya Sanzi, dibilangin dikit saja langsung gak terima. Katanya sih tampang badan sama sifatnya seantero desa ini yang paling luar biasa. Mentang-mentang tampangnya lumayan, berani-beraninya pasang muka masam ke siapa? Aku sama sekali gak lihat ada sifat luar biasa itu dalam dirinya. Tutup mulutmu, kamu boleh hina aku. Koba saja berani sebut nama Aiwen lagi. Tutup mulutmu, apa kamu gak tahu malu? Cepat pulang sana. Apa kamu mau mukul orang? Ibu, aku, dasar anak gak berguna. Kakek kedua di rumah gak ada beras untuk dimasak. Pinjami aku setengah kilo beras aku. Hah. Ding, silakan tuan rumah segera ambil paket hadiah besar lintas dunia. Selamat kepada tuan rumah. Artefak laut berhasil diikat, sementara tidak dapat digunakan. Fungsi tidak diketahui. Syarat pemicu tidak diketahui. Ah, tidak bisa dipakai. Hah. Mending tangkap ikan-ikan kecil saja. Bawa pulang untuk dimasak sap. Wah, ada tangkapan besar nih. Heh, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Qiangzi, jangan rebahan terus. Cepat bangun, ada bisnis besar nih. Sudah kubilang berapa kali. Panggil aku Bang Qiang, kerapu raksasa sebesar ini. Ya ampun, Ai ini. Ai, kamu bakal kaya mendadak nih. Bagaimana caramu menangkapnya? 1,7 meter, 172 jin. Benar-benar besar. Kamu tunggu aku di sini ya. Aku panggilkan bosnya biar langsung kemari. Sanzi, aku sudah carikan bos besar dari kota buatmu. Mereka akan segera tiba. Yang berani bayar paling mahal dia yang dapat. Kamu tinggal tunggu jadi orang kaya saja. Anak muda, ikan ini 1000 yuan bagaimana? Sepakat. Aiwen. Coba kamu lihat ini apa?
Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu tidak pergi berjudi lagi kan? Tadi di kubangan besar pinggir pantai, aku menangkap ikan kerapu raksasa. Kujual seharga 1.000 yuan di kota, kepada manajer restoran Shanghai. Lalu kuberikan komisi 20 yuan ke Bang Chiang di tempat pengepulan. Ini sisanya 980. Kerapu sebesar itu. Kamu tidak terluka kan? Tidak apa-apa, kamu simpan saja dulu uangnya. Oh ya, tadi aku kepikiran mau pinjam sedikit beras untuk masak bubur, tapi ternyata tidak dapat. Ibu membawakan setengah karung beras dan beberapa ubi manis. Aku baru saja memasak bubur ubi. Kamu lap badan dulu saja. Aku akan siapkan buburnya biar agak dingin. Aiwen, maafkan aku. Kali ini aku benar-benar sadar kesalahanku. Kedepannya aku akan berusaha keras cari uang, dan pastikan kamu hidup enak. Aduh, sana kamu pergi. Nanti kalau dilihat kakak ipar pertama dan kedua, mereka pasti menertawakan kita. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka tertawa. Istriku sendiri ya aku yang sayang. Kamu mau kemana? Kayu bakarnya tinggal sedikit, aku pergi potong kayu dulu. Kamu istirahat saja biar aku yang pergi. Tidak apa-apa, aku tidak capek. Rajin dan perhatian. Dan tidak pergi berjudi lagi. Seandainya saja dia bisa terus seperti ini, pasti akan sangat menyenangkan. Ai. Tunggu, kamu mau pergi ke desa Huang Chuo main kartu ya? Ajak aku dong. Ai, kudengar tadi pagi kakak iparmu datang melabrak ke sini. Kamu masih berani membawa gerobak di rumah untuk dijual. Minggir sana, Da Shanzi. Aku ini bukan mau cari uang. Lihat ini, mau merampok di jalan ya. Terus buat apa kamu bawa gerobak? Dasar kamu bodoh, kalau tidak bisa bicara mending tutup mulut. Aku ini mau ke bukit belakang cari kayu bakar. Wih. Matahari terbit dari barat nih. Potong kayu mana, Seru? Kita pergi ke Huang Chuo yuk, mumpung lagi pas nih. Biar bisa menangin balik duitmu yang kalah kemarin. Gak mau mulai sekarang, aku gak bakal kesana lagi. Gawat, Mak. Si Cao Zai mau nerusak pohon buah kita lagi. Mak. Aku udah tobat tahu nggak? Yah jangan gitu dong Ai. Kamu emang gak mau balik modal. Nih orang ngebet banget nyuruh aku judi. Gak mau kedepannya juga aku gak bakal pergi lagi. Kalau kamu masih bahas ini lagi, aku beneran bakal marah nih. Oh, ya udah aku cari Daji aja deh. San dengar-dengar dari Aki yang di dermaga kamu habis nangkep lobster raksasa yang panjangnya sampai beberapa meter. Terus laku lebih dari 1.000 yuan. Bener tuh Aye, lobster kan jarang banget ada. Orang yang bawa perahu nyari ikan aja, gak pernah nangkep yang kayak gitu. Kamu malah dapat satu di pinggir pantai. Ai, sekarang kamu kan udah banyak duit. Jangan sampai lupa sama saudara-saudaramu dong. Inilho kakakmu si Ashain lagi mau beli perahu kayu kecil buat melaut nyari ikan sendiri. Tapi masih kurang 100 yuan. Gimana menurutmu? Aduh. Itu mah cuma gosip ngawur orang-orang dermaga aja. Mana ada laku lebih dari 1.000 yuan. Aki yang sendiri yang bilang langsung ke aku. Cuma laku 800 yuan. Terus dia juga motong komisi makelar. Ai selama 2 tahun ini di rumah kita. Gak punya perabotan apa-apa. Udah waktunya beli perabotan baru. Di luar juga kita masih punya banyak utang. Yang harus buru-buru dilunasin. Jadinya duitnya gak bakal sisa banyak. Boleh dipinjam tapi sekarang tidak bisa. Harus tunggu beberapa hari lagi. Tunggu aku pergi ke Huangdu. Untuk memenangkan kembali semua uangku yang kalah selama 2 tahun ini. Nanti kalau setiap keluarga mau pinjam 200 juga boleh. Jangan begitu, namanya orang judi itu pasti lebih banyak kalahnya. Ai, kamu jangan melakukan hal bodoh. Aiwen juga sudah hidup susah selama beberapa tahun ini. Kamu harus menyerahkan uang itu kepadanya. Jalani hidup kalian dengan baik. Ai, kamu ini memang tidak pernah kapok ya. Padahal baru juga tadi pagi. Kali ini aku tidak mungkin kalah. Sudah jangan banyak bicara lagi. Aku mau berangkat buat menangin uang. Dosa apa yang aku perbuat di kehidupan sebelumnya? Ya Tuhan, kenapa engkau melakukan semua ini kepadaku? Lebih baik aku mati saja. Lin Ziyi, dasar kau pria brengsek. Zilian, aku tidak pergi ke Huang Chuo. Aku cuma diam sebentar di bukit belakang. Aiwen, sebentar lagi aku akan pergi. Malam ini aku tidak akan pulang. Besok saat aku pulang aku akan bilang, kalau semua uangnya sudah habis kalah. Nanti kamu pura-pura marah lagi ya. Aktingmu hari ini sudah sangat bagus. Adikku kakak tidak akan berjudi lagi. Tenang saja, kamu jangan sampai memberitahukannya kepada siapapun. Malam ini, kamu tidur di sini saja bersama kakak iparmu. Ai, sudah malam begini memangnya kamu mau pergi kemana? Tidak apa-apa, sekarang aku akan berjalan ke kota. Sesampainya di sana, aku akan menginap semalam di kuil Tianhou yang ada di kota. Besok pagi-pagi sekali aku akan berada di koperasi di sana untuk menunggu. Kalau nanti aku bertemu dengan orang dari desa kita, aku akan pulang bersama dengan dia. Di tengah jalan aku tinggal bilang kepadanya, kalau semua uangku sudah habis karena judi, tidak butuh waktu lama. Orang desa pasti tahu kalau uangku habis buat judi. Kalau omongan ini keluar dari mulutku sendiri, orang-orang mungkin tidak akan percaya. Tapi kalau yang ngomong itu orang lain, mereka pasti lebih percaya. Kuncinya adalah orang-orang desa kita. Semuanya pada main kartu di sana. Tidak ada yang main di kota. Jadi tidak akan ada yang membongkar kebohonganku. Terus bagaimana kalau misalnya abang tidak ketemu orang dari desa kita? Walaupun abang ketemu orang desa, terus abang cerita ke dia. Bagaimana kalau dia tidak menceritakannya lagi ke orang lain? Pasti bakal ketemu kok. Lagi pula dia pasti bakal menyebarkan ceritanya. Biar semua orang jadi tahu. Keluarga Paman Sensan yang beternak babi di desa itu, setiap hari Jumat pasti setor ke koperasi untuk mengantar daging babi. Hebat juga idemu Bang Tiga.
Aku rebuskan beberapa ubi jalar dulu ya. Bawa ini biar abang tidak kelaparan. Ses sudah tidak usah direbus. Kalau kakak ipar pertama dan kedua di sebelah, sampai tahu soal ini bisa gawat. Aku tidak lapar. Mana boleh begitu. Aku bawakan uang saja ya. Nanti kalau sudah sampai kota abang beli makanan sendiri. Aku tidak peduli kamu mau hidup atau mati. Kalian punya uang buat main judi, tapi tidak punya uang buat bayar utang ya.